Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya Kelompok 1 Angkatan 4 Latsar CPNS Mahkamah Agung 2023 wilayah Makassar. Dalam video kali ini, kami sudah melakukan studi lapangan ke instansi pemerintah ataupun BUMN, BUMD tentang praktik baik mengenai pelaksanaan nilai berakhlak yang diterapkan di instansi tersebut. Sebelum ke videonya, let's meet our team. Berikut adalah hasil wawancara yang kami lakukan. Dinas sebagai pelayan masyarakat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memfasilitasi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dengan mengedepankan pelayanan prima. Salah satu contoh implementasi nilai berorientasi di Dinas Koperasi yaitu memberikan pelayanan dan memfasilitasi koperasi yang membutuhkan izin usaha simpan pinjam yang berbasis risiko ke dinas terkait. Dalam hal ini, Dinas Koperasi mendampingi koperasi tersebut hingga terbitnya izin usaha simpan pinjam tersebut. Bagaimanakah penerapan sikap akuntabilitas Bapak sebagai seorang pegawai di Ombudsman? Saya Eka Nurwanto Mangalung sebagai pegawai Ombudsman perwakilan Sulawesi Utara. Mengenai penerapan akuntabilitas di Ombudsman sendiri, itu tentunya kami sebagai lembaga yang memiliki fungsi salah satunya adalah menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat mengenai permasalahan pelayanan publik yang terjadi, sehingga bentuk akuntabilitas yang dilakukan adalah bagaimana kemudian menyelesaikan pengaduan laporan masyarakat sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan. Terima kasih. Menurut saya, apa yang saya ketahui tentang kompeten ialah dimana kita menguasai atau berpengalaman dalam suatu tugas tanggung jawab, dan untuk penerapannya sebagai karyawan ya kita menyelesaikan tugas dengan baik, disiplin, dan bisa menjadi teladan. Implementasi nilai harmoni bagi dosen di lingkungan Universitas Blas Maret dapat ditunjukkan dengan kerjasama dan juga bagaimana seorang dosen itu dapat berinteraksi baik dengan sesama dosen, dengan tenaga kependidikan maupun dengan mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun ada yang berasal dari Jawa, dari Sunda, dari Betawi, dari Sumatera, dari Batak, dari Papua dan segala macam, dosen tetap bisa bekerja sama dan memberikan kinerja yang maksimal tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan golongan. Nilai loyal dalam berakhlak di lingkungan kerja PT Telkom tercermin dalam beberapa aspek. Yang pertama, kesetiaan pada perusahaan, mendukung kebijakan dan strategi Telkom, serta berkomitmen pada visi perusahaan untuk menjadi pemimpin di industri telekomunikasi. Kedua, menjaga kerahasiaan informasi. Kita melindungi data sensitif perusahaan dan menjaga privasi pelanggan. Yang ketiga, kolaborasi dalam tim, di mana kita mendukung rekan kerja untuk mencapai target, terutama dalam inovasi digital dan pelayanan pelanggan. Keempat, dedikasi tinggi. Kita memberikan kinerja terbaik dalam setiap proyek atau tugas demi kemajuan perusahaan. Kelima, membela kepentingan Telkom, di mana kita menjaga citra dan reputasi Telkom di mata publik, baik secara internal maupun eksternal. Nah, ini mencerminkan loyalitas yang kuat terhadap pertumbuhan dan keberhasilan Telkom. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo menerapkan nilai adaptif dengan berbagai cara untuk menghadapi dinamika penularan HIV/AIDS dan tantangan baru di masyarakat. Beberapa penerapan nilai adaptif dan inovasi yang dilakukan oleh KPA Provinsi kami bagi atas 7 bagian. Yang pertama, penyesuaian metode edukasi. KPA Provinsi Gorontalo berinovasi dalam metode penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.
beralih dari pendekatan konvensional ke pendekatan digital. Penggunaan media sosial, aplikasi seluler, atau platform online untuk menyebarkan informasi terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menjadi penting, terutama dalam menjangkau kelompok usia muda yang aktif di dunia digital. Yang kedua, kampanye kesehatan yang lebih interaktif. Selain melalui media digital, KPA Provinsi mengadakan kampanye kesehatan yang lebih interaktif seperti webinar, talk show, dan diskusi online dengan narasumber ahli, dokter, atau penyintas HIV. Ini semua dapat menjadi cara efektif untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran mengenai HIV/AIDS. Yang ketiga, program pencegahan berbasis komunitas. Untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, KPA Provinsi juga bekerja sama dengan komunitas dan organisasi lokal, termasuk pemimpin masyarakat dan lembaga agama, untuk meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS. Dengan pendekatan ini, pesan pencegahan dapat disampaikan dengan lebih relevan dan sesuai dengan budaya serta norma setempat. Yang keempat, kolaborasi dengan institusi pendidikan. Salah satu inovasi yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan sekolah dan universitas di Provinsi Gorontalo untuk menyisipkan edukasi tentang HIV/AIDS ke dalam kurikulum atau melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, pemahaman terkait HIV/AIDS dapat ditanamkan sejak dini. Berikutnya yang kelima adalah program akses layanan yang fleksibel. KPA Provinsi berinovasi dalam memudahkan akses layanan kesehatan dengan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS atau yang kami sebut sekarang adalah ODIF. Misalnya layanan tes HIV yang mobile, telemedicine untuk konseling jarak jauh, atau pengiriman obat ke rumah pasien untuk meminimalkan hambatan fisik. Yang keenam, respon terhadap pandemi. Di tengah pandemi COVID kemarin, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo telah menyesuaikan program-program agar tetap dapat berjalan, seperti melalui layanan jarak jauh, virtual, atau dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat menjalankan program pencegahan dan penanganan di lapangan. Dan yang terakhir adalah ketujuh, penggunaan data dan teknologi informasi. KPA Provinsi juga menggunakan teknologi informasi untuk memantau perkembangan kasus HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo secara lebih efektif. Dengan penggunaan data yang terintegrasi, mereka dapat mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, penerapan nilai adaptif di KPA Provinsi Gorontalo ditunjukkan melalui fleksibilitas dalam metode edukasi, inovasi dalam layanan kesehatan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadapi perubahan lingkungan dan kebutuhan yang ada di masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Kolaboratif yang ada di Kantor Parah Kabupaten Karawang ini pastinya sangat diaplikasikan karena dalam bekerja antara seksi satu dengan seksi lainnya pasti memerlukan kolaborasi. Contohnya seperti misalnya di dalam kegiatan pengadaan tanah tentunya butuh berkolaborasi dengan seksi pengukuran, kemudian berkolaborasi juga dengan instansi yang memerlukan tanah. Kemudian misalnya berkoordinasi juga dengan pengadilan terkait dengan penitipan uang ganti kerugian. Banyak sih kalau kolaboratif di sini banyak yang bisa diterapkan. Sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!